Cara nanamnya udah bawa di sini deh. Nah, panennya Pak besok sini ya. Ini kita contohnya. Nanti nanam paneli jangan ditimbun dulu nih. Jangan biasanya kan teman ini. Ini diikat dulu. Enggak, potongnya pun fungisida tuh Pak. Ya ampun aman nih Ki. Ya. Ampun aman Ki. Nah nanti ini tidak perlu terlalu dalam, Ki. Segini saja. Nah nanti siapa tahu kalau ada yang patah kan tidak semua nanti bagus ya. Ada patah, jangan dulu ditanam. Biar dulu nanti kalau ini biar kering kayak nih Ki. Ya tutup dulu biar tidak nanti dia infeksi atau busuk nih. Caranya begini, nanti kalau ini ditanam 4 di sini lagi nih. Di sini lagi. Saja jadi ini ngiri. Segar banget Pak. Pak ciri tadi paninya satu sih. Paninya nanti dari percabangan ya. Kalau udah ini dengan keduanya beda. Iya. Tapi dari bunga bisa kelihatan. Iya. Dari tandannya itu ya. Dari tandannya. Bisa dilihat-lihat. Mau kekurangan kami. Pakai sabut yang sudah di ini ya. Di laser lightnya. Ya, ini kita kan ada perendaman sebelum kita jadian ini untuk sakannya mau kurang. Dalamnya ada ini. Ini tetap disemprot pakai itu. Agret ada apa? Kita pakai guano, Pak. Guano. Ini yang putih ini. Iya. Anorganik. Iya. Berapa tahun ini Pak? 1 tahun. 1 tahun. Iya. 125 kali 1 ya Pak? Ini ya Pak. Jarak tanam Iya. Ada 7 luas. Batangnya waktu Ya kita
karena sesuai pengalaman saya tidak menyarankan teman-teman nanam Stressing kan. Mau karena dari dibuahkan. tunasnya itu besar langsung Buahkan kalau harus kita nanam seperti ini, sudah Pak. 1 meter. Saya kalau ada pas kita bibitnya banyak ya, kita 2 meter. Iya, 1 tahun berbunga. Karena beda dengan tanaman lain ya, seperti cengkeh dan lain sebagainya ketika akarnya belum kan gitu kan. Oke, sekarang kita eksekusi kawinkan agar menjadi bunga, dari bunga menjadi buah. Teman-teman yang cara biasa, mungkin yang pemula nanti biar paham caranya ngawinin gitu caranya. Ini dimasukin di sini, nah dibelah teman-teman. Nah, sudah kebuka. Terus ini gini teman-teman. Ini biar saya pelankan. Nah, ini yang ada kayak lidah ini teman-teman. Ini bisa kita bawa naik ke sini. Nah, setelah di sini kita tekan seperti itu. Nah, dirasa sudah plek seperti ini, dicabut jarumnya, selesai. Nah, jadi teman-teman. Ya. Ini sudah mulai dikurangi pengawinannya. Hari ini saya bersama Ibu Kepala Balitro. Perkenalkan namanya Bu. Halo, saya Evi Savitri Iriani. Nah, inilah membuktikan bahwa betul varietas kami adalah Kandarjana Pania Sakti Unggul. Jadi kalau kita lihat buahnya hampir 2 kilo ya Bu ya. Luar biasa Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti atas apa yang kami lakukan di Bali ini bisa sebagai inspirasi bagi teman-teman dimanapun. Secara konvensional pun bisa nanam paneli. Ya. Biasa ya Pak ya. Oke. Foto. Oke, hari ini bersama Pak Prok Made, bagaimana komentarnya tentang meningkatkan mutu dari Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali dari hasil produksi tahun lalu, Pak, kira-kira? Oke, kebetulan saya sekarang sudah melihat ya hasil panennya. Nah, terjadi perbaikan yang sangat signifikan. Ini mungkin karena komitmen ya dari anggota PPCSD-nya, bagaimana membuat mutu gitu. Sudah ada perbaikan secara signifikan kualitas buah, terutama dari ketuaan dan juga panjang. Nah, ini Pak Wayan Rinaya atau teman-teman petani yang sebagai anggota PPSB, terima kasih ya. Nah, inilah yang kita kehendaki nantinya ke depan. Nah, tentunya ini terus akan harus ada improvement. Nah, untuk diprocessing dengan kualitas produksi yang sudah cukup bagus, itu akan gampang kita untuk membuat mutu yang baik gitu. Nah, ini yang akan saya lakukan, membantu teman-teman di kelompok untuk memprosesnya ini. Ya, untuk memprosesnya bagaimana menjadikan buah panili ya yang sudah dipetik ini menjadi kualitas yang terbaik, itu yang terbaik. Dan saya yakin ke depan kalau ini terus terjadi perbaikan dengan ada sistem kendali di produksi dan itu menjadi komitmen kelompok, ya ke depan itu kita bisa bersaing ya di pasaran internasional, dan bahkan saya yakin itu kita bisa bersaing dengan vanili Madagaskar ya yang dikenal sebagai Bourbon Vanilla, yang intinya spesiesnya adalah sama, planifolia ya. Dan ke depan ya
kalau umpamanya kita punya komitmen yang kuat ini, ya katakanlah untuk stuk Bali gitu. Bali, jadikan Bali sebagai the island of vanilla, tapi yang kualitas terbaik, dan kita bisa lakukan itu. Nah ini tentunya nantinya harus ada komunikasi. Dan kebetulan juga di Bali kan ada beberapa kelompok gitu, dan kemudian ada unit-unit individu yang ini, dan kalau semuanya mempunyai komitmen yang sama, saya rasa tidak muluk kita mengatakan bahwa Bali itu adalah the island of vanilla, with the best quality. Saya yakin bisa. Oke. Jadi itu, terima kasih Pak. Oke, salam sehat terus, kaya biasa dan berinovasi terus. Oke. Ini hasil produksi dari anggota Perkumpulan Petani Paneli Singaraja Bali, guys. Panjang, teman-teman bisa lihat, standar lebih daripada 20 cm. Teman-teman bisa lihat. Ketuaan sudah mulai masuk ya, walaupun masih terus harus kita sempurnakan. Nah, pada kesempatan ini kami memang dari PPPSB didampingi oleh beliau sebagai pendamping kita untuk bagaimana meningkatkan dari hasil nanti processing dari hasil apa yang kita lakukan selaku petani sebagai pembudidaya paneli. Tentunya ya kita sebagai petani mulai belajar bagaimana kita memiliki pola pikir yang untuk teruslah kita tingkatkan juga dari networking ya Pak Prof ya. Karena dengan adanya kita sering sharing dan lain sebagainya, kita sebagai petani tentunya kira-kira ada bisa ditambahkan Pak Prof? Ya, dan juga terutama ketika kita melakukan perbaikan mutu terutama di produksi, mungkin kelompok itu tolong dieksplorasi praktek-praktek baik yang berkembang, ya seperti cerita kenapa kok buahnya Ya, kecil. ada yang kecil, ya padahal dalam satu bunganya itu munculnya lebih dulu dibandingkan dengan yang dibutuhkan gitu kan. Nah ini tadi ceritanya ya, teman-teman itu banyak hal yang bisa menyebabkan seperti itu. Tapi jelas tadi dijelaskan, yang pertama ketika melakukan penyerbukan itu ya secara buatan dengan tangan itu tidak berlangsung baik ya, itu yang bisa menyebabkan buahnya tidak sempurna tumbuhnya. Kemungkinan yang lain karena ada cuaca hujan yang turun pada saat polinasinya ini, itu terjadi hujan, mungkin ada pencucian dari pollennya, kemudian proses penyerbukannya tidak berjalan dengan baik gitu. Nah ini praktek-praktek baik yang perlu dikembangkan nantinya gitu. Artinya standarnya ketika melakukan penyerbukan harus seperti ini, sehingga buahnya nanti tidak kecil. Termasuk juga dukungan dari nutrisi dari tanaman tentunya kan menjadi pertimbangan seperti itu. Nah praktek baik yang lainnya lagi apa yang perlu kita catat? Nah itu nantinya menjadi catatan ini menjadi dokumen yang dinamakan sebagai Good Agriculture Practices, dan itu dijadikan acuan untuk mengembangkan SOP, karena SOP itu kan kita menerapkan standar sesuai dengan mutu yang dibutuhkan oleh pasar. Nah untuk bagaimana kita menerapkan standar ini, harus ada prosedur-prosedur baik yang bisa menerapkan standar ini. Ambillah dari dokumen Good Agriculture Practices-nya gitu. Jadi itu, nah ini tanggung jawabnya Pak Arinaya nanti. Ya sama-sama. Diproduksi dengan teman-teman. Iya. Bagaimana caranya nantinya supaya diproduksi itu mengalami perbaikan, terutama di kualitas produksi, dan ini butuh komitmen. Nah kalau umpamanya sudah kita kembangkan cara ini, kemudian prosesnya berjalan dengan baik, tentunya harga di pasar akan lebih baik, dan inilah menjadi bagian nilai tambah yang akan diberikan kepada petani, sehingga harganya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kalau petani itu menjual ke kolektor gitu, karena sistemnya terbentuk. Oke, luar biasa.
mulai kristal guys. Di packing, divakumkan. Setengah menit ya, setengah menit.